Malunya pengacara Rudiana salah baca isi chat HP Vina Cirebon, "Ira itu kamu." Betapa malunya pengacara Ibtu Rudiana, lantaran salah membaca isi chat hasil ekstraksi ponsel almarhumah Vina Cirebon. Dalam isi chat tersebut, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadani, mengira ada sosok lain yang dibicarakan antara Vina Cirebon dan Widya Sari. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Pengacara Ibtu Rudiana rupanya tak memahami data ekstraksi handphone yang dia miliki. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu menerangkan, jika data ekstraksi handphone Vina didapat dari berkas P19 yang diserahkan penyidik ke Kejaksaan Negeri Cirebon. Dalam data tersebut terbongkar percakapan Vina dengan sejumlah orang, di antaranya Widya Sari dan Mega Lestari. Namun, Pitra Romadani pengacara Ibtu Rudiana justru menyimpulkan lain. Pitra awalnya menyoroti satu nomor yang ia yakini merupakan milik Mega Lestari. 08953318238828, benar ya? Mbak Mega ini punya nama panggilan gaul gak selain Ega? Tanya pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadani. Gak ada, jawab Mega Lestari. Kenal gak yang namanya Ira? Tanya Pitra lagi sembari senyum tipis. Rupanya Pitra menyoroti isi chat yang berisi, "Gasok Ira baeket dimarahin gajol." Widi dan Mega menerangkan bahwa Ira merupakan bahasa Cirebon yang artinya kamu. Kalau Cirebon itu, artinya, kamu, kata Widya Sari. Sontak saja, Pitra Romadoni yang tadinya sudah terlanjur percaya diri membangun narasi, justru menjadi terhenyak. "Oke Ira kamu ya," kata Pitra Romadoni. Sampai kemudian Pitra Romadoni mempertanyakan isi chat, "Ira jadi gak ngejobnya?" "Mbak Mega ini sering ngejob ya malam hari ya. Ini konteks percakapan ini. Ira jadikan ngejobnya?" Tanya Pitra Romadoni. Pitra kembali dibuat malu oleh teman Vina, Mega Lestari. Mega menerangkan bahwa chat tersebut sebagai candaannya dengan Vina. "Itu cuma bercandaan dari Vina ke aku kalau gak salah," kata Mega Lestari. Pitra Romadoni rupanya tak puas sampai di situ saja. Ia kembali mencecar Mega dan Widi soal chat ngejob di handphone Vina. Setelah Ira, Pitra Romadoni mempertanyakan soal sosok Teh Ayu. "Tentang ngejob, kenal gak yang namanya Teh Ayu?" tanya Pitra. "Gak," jawab Widya Sari. "Padahal Anda wawean sama dia," kata Pitra Romadoni. Dia mengatakan bahwa sosok Teh Ayu juga mengirim chat soal job. "Teh Ayu ini yang komunikasi terkait dengan ngejob," kata Pitra Romadoni. Perdebatan Pitra kemudian dipotong jeda iklan, sampai kemudian Widya Sari dan Mega Lestari sudah tak lagi terhubung dalam forum tersebut. Pitra Romadoni justru menganggap bahwa Widi dan Mega kabur. "Saya ingin kejar tadi si Mega, tapi dia keburu kabur karena ketakutan mungkin ya," kata Pitra Romadoni. "Gak, durasinya kita juga gak ada," timpal pembawa acara. Pitra Romadoni masih sangat penasaran dengan sosok Teh Ayu. "Ada Teh Ayu yang sering chat dengan dia di sini. Terkait Teh Ayu hubungan dia seperti apa? Dia tidak mengakui," kata Pitra Romadoni. Sampai kemudian baru bisa disimpulkan bahwa Pitra Romadoni salah membaca data. Pitra menganggap data yang dimilikinya merupakan hasil ekstraksi handphone Mega dan Teh Ayu. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu menerangkan data ekstraksi ini didapat dari berkas kejaksaan yang diserahkan oleh penyidik kepolisian. Edwin memastikan bahwa data tersebut adalah ekstraksi handphone Vina saja. "Ini kan nomornya berbeda-beda. Siapa yang bilang hanya handphone Vina aja di sini?" kata Pitra Romadoni. "Itu yang diekstrak handphone siapa?" timpal Edwin. "Ini dari siapa kepada siapa jelas di sini. Gak usah kamu nunjuk-nunjuk. Di sini jelas datangnya, saya punya data. Nih lihat ini dari Mega kepada Teh Ayu. Jangan Anda merasa paling benar sendiri," kata Pitra Romadoni. "Anda ngaco," kata Edwin Partogi Pasaribu. Susno Duaji mengaku diuntit atas perintah Kapolres usai jadi saksi ahli Saka Tatal. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purn Susno Duaji mengaku adanya upaya penguntitan terhadap dirinya setelah menjadi saksi ahli dalam sidang peninjauan kembali
PK, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal. Hadirnya Susno sebagai saksi ahli dalam sidang PK Saka Tatal itu juga sebagai bentuk upaya Susno untuk mengangkat derajat Polri. Namun, nyatanya timbal balik yang didapat Susno justru dibalas dengan aksi penguntitan. Tak hanya itu, polisi yang mengantarkan Susno untuk mencari makan siang saat sidang Saka Tatal juga diperiksa oleh Propam. Susno pun mengungkap penguntitan dilakukan atas perintah Kapolres berpangkat AKBP yang berinisial R. Namun, tentang siapa sebenarnya sosok R ini, Susno masih enggan membeberkannya. Untuk level bawah itu yang saya sedih, kok enggak berubah ya, kenapa enggak berubah? Masa saya diuntit atas perintah AKBPR, kata Susno dilansir Tribun Jakarta, Jumat, tanggal 16 Agustus tahun 2024. Susno menegaskan bahwa tak semua anggota Polri bisa menjadi saksi ahli dalam sebuah persidangan. Tidak semua anggota Polri bisa jadi ahli dan keterangan saya mengangkat Polri. Saya jelaskan masalah penyelidikan. Kok saya ternyata diuntit? Polisi yang saya tanya di mana rumah makan Empal Gentong dan ngantar saya ke rumah makan Empal Gentong. Abis ngantar saya diperiksa oleh Propam. Setelah diperiksa dia lapor ke saya bilang atas perintah siapa? Atas perintah AKBPR, kata Susno. Susno merasa, seharusnya polisi-polisi muda ini bisa memiliki pemikiran yang tidak kolot, tidak mewarisi cara-cara berpikir, gaya lama. Itu karena mereka adalah wajah Polri ke depan, yang akan selanjutnya memimpin Polri di masa mendatang. Kalau polisi yang muda-muda itu harusnya berpikir seorang reformis, penegak hukum, mencari keadilan dan kebenaran di sidang PK itu, bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran untuk mendapatkan keadilan. Sedih saya, mau nangis saya, kenapa? Karena junior itu, dialah yang akan menjadi pimpinan Polri di masa mendatang, tapi dia begitu. Sedih, wah, sekian puluh tahun ke depan polisi belum berubah ya, ungkap Susno. Selain itu, Susno juga menyebut AKBPR semestinya ikut membantu para terpidana kasus Vina untuk mencari keadilan, bukan malah mencari pembenaran. PK ini adalah untuk mencari keadilan. Bila perlu dia, R, yang memberi bahan karena kejadian itu di Polres itu, kan kejadian Eki dan Vina di Polres itu. Dia kan komandan, dia buka, kasihkan bahan PK kepada penasehat hukum 7 terpidana, kasih kepada jaksa, harus begitulah anak muda, imbuhnya. Pengacara Rudiana keceplosan sebut Vina Cirebon kecelakaan, ngaku punya bukti. Kuasa hukum Ibtu Rudiana sempat keceplosan menyebut jika Vina Cirebon dan Eki kecelakaan saat berbicara terkait bukti chat HP. Namun, begitu sadar salah ucap, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni langsung meralat ucapannya. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu,
Yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu, karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematika Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya.